Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas psikologi remaja dan permasalahannya. Siapa itu remaja? Apa saja permasalahannya? Mari kita simak materi berikut ini. Materi psikologi remaja dan permasalahannya. Tujuannya yaitu dapat mengenal ciri-ciri perkembangan remaja, yang kedua dapat memahami tugas perkembangannya, dan yang ketiga mengatasi masalah yang dihadapi dalam perkembangannya. Apersepsi. Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental yang dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Pagan 2006. Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik. Namun, beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Yang dimaksud remaja itu siapa? Remaja itu adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12-22 tahun. Mujiono dalam tesis tahun 1986 membagi remaja menjadi 3 rentangan, yakni remaja awal usia 12-15 tahun, remaja madya usia 15-18 tahun, remaja akhir 19-22 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Hal ini sering membuat bingung oleh si remaja sendiri dan orang tua. Orang tua seringkali tidak tahu harus berbuat apa kepada anak remajanya yang sepertinya mulai nakal. Disinilah fungsi psikologi remaja, yaitu untuk memahami cara berpikir para remaja. Ciri-ciri dan karakteristik remaja. Yang pertama, perkembangan fisik. Dibagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks primer itu berkaitan dengan kematangan organ-organ seksual. Contohnya kalau laki-laki usia sekitar 14-15 tahun akan mengalami mimpi basah, dan kalau untuk remaja putri akan mengalami menstruasi. Yang kedua, ciri-ciri seks sekunder ini membedakan untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya kalau laki-laki tumbuh bulu-bulu di sekitar kumis, jambang, jenggot, tangan, kaki, ketiak, dan kelamin. Untuk laki-laki juga akan tumbuh jabun sehingga suaranya juga akan mengalami perubahan sedikit parau. Untuk remaja perempuan atau putri, untuk pertumbuhan bulu hanya terbatas di ketiak dan kelamin. Untuk remaja putri juga adanya perkembangan di buah dada untuk produksi air susu dan pinggul. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif atau perkembangan cara berpikir. Kalau remaja ini sudah ditandai dengan berpikir logis, berpikir bisa menentukan masa depan, bisa berpikir untuk cara merencanakan masa depan dan mencapai masa depannya. Wawasannya juga sudah mulai luas untuk perkembangan kognitifnya. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif, emosi bersifat negatif dan temperamental. Artinya mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung.
Ini dibagi untuk remaja yang berkembangnya itu tidak di lingkungan kurang kondusif, itu akan menimbulkan tingkah laku yang salah suai, yaitu tingkah laku agresif dan regresif. Contoh dari tingkah laku agresif yaitu melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu, dan lain-lain. Kalau tingkah laku regresif yaitu lari dari kenyataan, suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengkonsumsi obat ataupun minuman keras. Yang kelima itu perkembangan moral. Remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tatanan psikologis, yaitu ingin diterima, ingin mendapatkan penilaian yang positif dari orang lain, itu tatanan psikologis, ingin dihargai itu termasuk. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain atau social cognition dan menjalin persahabatan. Biasanya remaja ini menjalin persahabatan yang sama-sama mencari orang yang sama-sama mempunyai sifat, mempunyai minat, bakat yang sama dengan dirinya. Untuk perkembangan kepribadian, remaja itu akan mencari sosok atau tokoh yang akan dijadikan idola atau panutan. Remaja dan permasalahannya menurut Gunacah di tahun 1989. Yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Mungkin sulit adaptasi. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Yang keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. 5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan dengan orang tua. Yang keenam, kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. 7. Senang bereksperimentasi. 8. Senang bereksplorasi. Yang 9. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan jualan. Yang ke-10. Kecenderungan membentuk kelompok. Dan yang terakhir, kecenderungan kegiatan berkelompok. Oke, itu tadi materi tentang psikologi dan permasalahannya. Untuk tugas, yaitu yang pertama, sebutkan 3 rentangan usia remaja menurut Mujiono. Yang kedua, remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif akan mengalami kematangan emosional yang terhambat, sehingga mengakibatkan tingkah laku salah suai. Tolong sebutkan contoh tingkah laku agresif dan contoh tingkah laku regresif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai psikologi remaja dan permasalahannya. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.